Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem Besem Hamasia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari Bapak Adi Nugroho. Yang pertanyaannya adalah demikian. Romo, apakah takdir itu ada? Misalnya, tahun sekian saya mengalami kecelakaan motor. Tahun sekian saya lulus sekolah dan seterusnya. Tolong dihubungkan jawabannya dengan Amsal 19 ayat 21. Matur nuwun. Saya baca dulu dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang berlaku. Pak Adi Nugroho, kita tidak percaya takdir dalam arti yang demikian. Takdir yang sudah tidak diubah, sudah ditetapkan demikian, sehingga kalau orang sudah ditetapkan miskin, miskin saja tidak bisa berubah gitu. Yang sudah ditetapkan kaya, ya memang harus kaya, tidak bisa akan jadi jatuh miskin. Yang ditetapkan sakit untuk mati, ya mati saja. Ternyata tidak demikian. Ada contohnya di dalam Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 8. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Hidup Tuhan yang memerintahkan Yesaya untuk mengatakan pada Hizkia dong. Ya, terus apa yang terjadi? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Jadi kita lihat di sini Hizkia sudah ditentukan akan mati, katanya sakit dan akan mati. Tapi akhirnya Hizkia menangis, bertobat dan memohon kepada Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Mengapa saya harus mati? Karena ini, gitu ya. Sehingga oleh doanya itu, apa yang dianggap keputusan Tuhan tadi diubah oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah keputusannya atas orang-orang yang takut akan Dia, atas orang yang memohon dengan sungguh-sungguh, sehingga kematian itu tidak datang, musibah itu tidak datang. Oleh karena itu maka perlunya doa itu juga untuk memohon perlindungan Tuhan, supaya tidak ada hal-hal yang bersifat takdir mati seperti itu, takdir yang tidak diubah seperti itu. Alkitab menunjukkan bahwa apapun yang telah ditentukan Tuhan, kalau kita memohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan dapat mengubah apa yang telah ditetapkan tadi. Ya. Nah, ini masalah nasib yang lain.
Nah, demikian juga mengenai kejadian-kejadian yang bisa berubah dan tidaknya itu, kita tahu bahwa Allah telah memberikan manusia kehendak bebas. Sehingga dengan kehendak bebasnya itu dia bisa merencanakan ini atau merencanakan itu. Tapi dari rencana-rencana itu ada yang terjadi, ada yang tidak, ada yang terlaksana, ada tidak. Karena banyak hal yang terkait dengan rancangan tersebut yang ikut menentukan. Rencana dan rancangan manusia itu bisa sesuai, bisa bertentangan, bisa menghalangi tujuan atau rancangan besar dari Allah atas segala sesuatu, atau penyelenggaraan pengaturan ilahi atas makhluknya, yang juga bisa menyentuh si orang tersebut. Jika bertabrakan, tentulah Allah yang Maha Kuasa akan menang dibanding rancangan si manusia itu. Dalam iman Kristen, hanya ada satu takdir manusia, yaitu Allah ingin manusia menjadi seperti gambar dan rupanya. Takdir miskin, takdir kecelakaan, bahwa semua sudah ditetapkan oleh Allah, itu bukan apa yang diajarkan kita oleh Alkitab. Agama lain mengajarkan begitu, tetapi Alkitab tidak. Dan kita tidak mengikuti apa yang dikatakan agama lain. Terima kasih. Tuhan berkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.